Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali potensi, raih prestasi. Kembali lagi dengan aku Rizky Nurfadila dan teman aku Beta Serena Yutartika. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ini Mbak Kiki ya. Iya. Sehat, bisa silaturahim ke SMA PGRI 1. Ya, alhamdulillah. Yang perasaan senang nih bisa masuk ke sekolah ini. Iya. Boleh perkenalan, Pak? Boleh ya. Gimana? Nama dulu. Iya. Dulu. Katanya boleh pernah, tapi ditunggu-tunggu nanya-nanya namanya siapa gitu. Kalau saya Abdul Maksus ya. Abdul Maksus ya. Kelahiran asli orang Pemalang ya. Sekarang sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Malang. Iya. Kalau divisinya itu di divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas. Ya. Jadi saya masih bekerja di Bawaslu. Oh iya. Berarti Bapak ini itu sebagai apa ya? Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu iya. ya, yang membidangi divisi pencegahan ya, dan partisipasi masyarakat dan humas. Iya. Jadi saya hadir ke sekolah ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, mengajak pada pemilih pemula, generasi muda untuk ikut berpartisipasi, punya kesadaran betapa pentingnya membangun demokrasi yang berkualitas, yang berintegritas gitu. Jadi sasarannya adalah pada pemilih pemula, karena ini penting ya, karena di pemilu tahun 2024 itu nanti angkanya cukup tinggi untuk pemilih pemula dari generasi milenial ya, termasuk generasi Z atau Gen Z ini angkanya cukup tinggi, sehingga ini menjadi sasaran ya bagi pemilih pemula untuk ditingkatkan kesadarannya soal pendidikan politik gitu. Terutama pada pengawasan pemilu ya. Pemilu tahun 2024. Tentu ini kan perlu diberi pemahaman bagi pemilih pemula ini, kenapa kok pemilu harus diawasi? Kenapa kok pemilih pemula ini harus terlibat di dalam menentukan arah demokrasi kita ke depan? Kira gitu Mbak Kiki. Ini Mbak siapa ya? Beta. Mbak Beta gitu. Oh iya Pak, terus kapan sih pemilu 2024 akan dilaksanakan? Ya, pemilu tahun 2024 itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ya, tahun 2024. Kalau anak-anak muda itu mengenal 14 Februari itu apa? 14 Februari apa sih Teh? Itu Nggak tahu. Itulah pokoknya. Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, kalau nggak tahu nggak usah kasih tahu, nggak usah ya. Valentine Day. Oh, Valentine. Ya, kalau anak muda itu kan Valentine ya kan. Nah ini nanti 14 Februari tahun 2024, khusus tahun 2024 ya, kita rayakan hari apa? Pemilu. Hari pemilu ya. Hari menyerahkan suara untuk kepentingan bangsa dan negara, demokrasi kita. Jadi 14 Februari itu nanti hari kasih suara, kira-kira begitulah ya, bukan kasih sayang, ya. Kasih suara untuk menyayangi bangsa dan negara. Nah itu. Jadi perlu partisipasi masyarakat untuk membangun demokrasi tadi yang kuat itu. Jadi 14 Februari ini sangat penting ya, sangat penting karena hari pemilihan suara kita jaga. Meskipun ini mungkin kalau menurut adat ini kan masih cukup panjang ya, masih lama nggak menuju 14 Februari? Masih lama nggak? Masih lama kan? Iya. Karena tahunnya adik-adik pemilu itu ya pada hari H saja, ya. Datang ke TPS, nyoblos ya. Terus nanti jarinya dikasih tinta. Biasanya begitu. Rata-rata masyarakat umum itu tahunya pemilu itu ya tadi pada hari ya. Padahal pemilu itu jauh-jauh sebelum sudah disiapkan. 20 bulan sebelum hari H itu sudah disiapkan. Tahapannya hari ini ya, ini sudah berjalan. Dimulai pada
tanggal 14 Juni tahun 2022 itu sudah dimulai. Ini sudah tahapan terus berjalan. Sebentar lagi ini masuk pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Adik-adik ini nanti kalau sudah memenuhi syarat sebagai daftar pemilih harus terdaftar, ya. Jangan sampai tidak terdaftar. Nanti di masih lama tuh kalau kita lihat 40 Februari-nya kan gitu. Jadi gitu Mbak Andi ya, di Kiki dan Beta ya, gitu. Iya Pak. Apa yang diperlukan kita sebagai siswa kalau nantinya tuh bakal jadi milih suara yang tetap, Keluarin hak suara yang tetap. Ya. Jadi saya sampaikan kepada pemilih pemula, ya. Pemilih pemula inilah orang yang pertama kali memilih ya, atau datang ke TPS untuk memilih calon presiden, calon DPR, calon DPD. DPRD juga ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, atau nanti pada bulan Novembernya tahun 2024 itu ada pemilihan bupati dan wakil bupati, gitu kan. Bagi anak-anak muda yang baru memilih atau pemilih pemula ini harus dia datang ke TPS itu atas kesadarannya, ya, menjaga hak pilihnya, jadi memberikan suaranya ini dengan utuh. Dengan utuh artinya tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi kita itu atau dipengaruhi oleh karena persoalan money politik dan sebagainya. Ini penting bagi pemilih pemula, jangan sampai datang ke TPS itu karena pengaruh soal money politik sudah dibeli suaranya. Ini pengalaman yang buruk. Saya sering sampaikan pada setiap ketemu dengan pemilih pemula, jaga hak suara itu jangan sampai tergadaikan. Kalau sudah tergadaikan menjadi murah ya harga suara pemilih pemula itu. Terus kalau boleh kita tahu, bisakah siswa-siswi Spekesta kalau ingin menjadi panitia pemungutan suara atau pengawas TPS, bisa nggak sih Pak? Kalau masih pelajar ya? Ya, bisa saja. Yang penting sudah memenuhi syarat ketentuannya kan. Jadi kalau di KPPS nanti ini ranahnya di KPU ya. Di situ kalau kita lihat di undang-undang itu kalau sudah 17 tahun boleh. Tapi syaratnya tadi mendaftar ya. Mendaftar sebagai KPPS. Tapi kalau menjadi pengawas TPS ini usianya lebih lebih dewasa lagi ya. Itu 21 tahun ya. Kalau kita menurut pada undang-undang 7 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu itu malah dulunya itu 25 tahun. Ya. 25 tahun, tapi ini berdasarkan pada Perpu yang Perpu nomor 1 itu boleh usianya 21 tahun. Kayaknya kamu kan belum kan? Iya. Ya kan? Baru 16. baru 16 ya? Iya, 16. Iya. Jadi nanti belum bisa ya? Iya, Pak, belum. Kecuali nanti sudah 17 ya, pas rekrutmen anggota KPPS ya. 17 baru boleh gitu. Terus kalau mau jadi kayak gitu tuh ada prosesnya nggak sih Pak? Kalau jadi yang KPPS apa yang pengawas TPS? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mungkin dijelasin. Ya, ada Ada seleksinya, prosesnya, ada seleksinya. Oh, iya. Jadi seleksi administrasi itu tentu ada ya. Syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak gitu. Kan yang 4 tahap ya. Ya, jadi kan ada syarat-syarat administrasi, umpamanya ijazah minimal itu SMA atau sederajat ya. Usia kalau di pengawas TPS atau di pengawas desa itu 21 kalau 70 ada Tua sekali. 21 tahun. Nanti dilihat dari mana? Dari KTP-nya. Dia sudah dari KTP-nya ya, KTP elektroniknya. Ya. Ini dia tanggal lahirnya, tahunnya, dihitung kira-kira sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian kesehatan, ada ya surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit ya. Jangan sampai orang sakit malah jadi pengawas ya. Ini justru nanti nggak bisa bekerja dengan efektif kan begitu. Oke. Ada nggak sih Pak wadah buat anak pramuka di bidang pemilu itu? Ya. Jadi di Bawaslu itu ada beberapa
kegiatan ya atau organisasi yang memadai para generasi muda ya. Kalau di pelajar itu ada namanya Saka Adiasta Pemilu ya. Ini khusus anak-anak pelajar ya. Baik apa namanya? Bukan hanya di SMA saja, tapi di perguruan tinggi juga ada. Ya. Di Pemalang itu ada pengurus Dewan Saka Adiasta Pemilu itu yang dari perguruan tinggi juga ada bergabung ya. Kemudian kalau di apa namanya? Ada alumni SKPP juga ada. Alumni SKPP mantan-mantan atau dulu yang ikut berproses berpendidikan di Bawaslu, namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Ini sudah tergabung dalam satu wadah namanya Forum Literasi Pengawas Partisipatif ya. Itu nama wadahnya Forlip ya. Forum itu Forum Literasi Pengawas Partisipatif. Kemudian ada satu wadah di situ, ada alumni juga ya, P2P. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Penasaran toh? Ini generasi muda semua ya. P2P itu pendidikan pengawas partisipatif ya. Kemarin juga ada alumninya. Kemarin tahun 2020 ini mengambil tema perempuan berdaya mengawasi. Ini diisi oleh generasi muda semua. Jadi ada beberapa wadah atau kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat agar mau berpartisipasi. Di kalangan tua juga ada. Apa tuh Pak? Penasaran toh? Iya dong, pastinya. Di kalangan tua-tua itu kami juga hadir ke desa-desa ke kelompok-kelompok sasaran seperti kelompok tani, kelompok jamiah pengajian ibu-ibu, kelompok PKK. Kami hadir di sana untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pengawasan partisipatif, sehingga Bawaslu itu punya yang namanya desa pengawasan, desa anti politik uang. Ini karena kerjasama yang baik tadi dengan kelompok-kelompok sasaran, ditumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga mau mengikrarkan dirinya sebagai desa pengawasan dan desa anti politik uang, begitu. Berarti ada tempat-tempatnya sendiri ya Pak? Iya, ada beberapa wadah ya atau organisasi yang mengelola terkait dengan pengawasan partisipatif gitu. Tadi kan ada Saka Adiasta Pemilu. Itu di Pemalang itu udah dari tahun berapa Pak? Saka Adiasta Pemilu itu terbentuk pada tahun 2022. Ya. Jadi baru satu tahun. Baru di awal tahun 2022 ini kami bentuk Mabisakanya ya dan Binsakanya. Setelah itu terbentuk Mabisaka dan Binsakanya, lanjut pada rekrutmen anggota atau Dewan Saka Adiasta Pemilu yang tadi barusan ketemu dengan adik-adik itu. Itu Dewan Saka. Kehadirannya Dewan Saka ke sini itu merekrut calon-calon anggota pramuka di sekolah-sekolah ya, di SMA PGRI 1 ini diantaranya ya. Ini agar mau bergabung menjadi anggota Saka Adiasta Pemilu. Kegiatannya nanti ya kita akan melakukan pendidikan politik ya. Kan di sana ada beberapa grida, ada grida pencegahan, grida pengawasan ya. Ada grida penanganan pelanggaran. Nanti ada kan harus tahu itu bagaimana proses mekanisme kalau ada pelanggaran, bagaimana caranya. Kenapa kak terjadi pelanggaran? Nah, bagaimana biar tidak terjadi pelanggaran? Jadi ada pencegahan, ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran, gitu ya. Terus kalau Bapak bisa jelasin tuh proses-prosesnya jadi Saka Adiasta itu gimana sih Pak? Prosesnya awalnya prosesnya. Prosesnya kami yang ada di Bawaslu kan membentuk tadi ya Mabisaka ya. Terus Mabisaka, Binsaka itu betul sama di situ ada kepengurusan, ada strukturnya, ada grade. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi pendekatannya kita langsung ke mahasiswanya ya, mahasiswanya untuk bergabung menjadi Dewan Saka.
Setelah komitmen, ada penandatanganan fakta integritas, kesiapan yang menjadi anggota Saka. Kemudian kita lakukan pelantikan. Ada pelantikannya. Pelantikannya di mana, Pak? Di kantor Bawaslu. Di kantor Bawaslu kita lantik anggota Saka Adiasta sebanyak 26 anak Dewan Saka. Jadi Dewan Saka ini pengurusnya keseluruhan yang tadi ketemu dengan adik itu baru sebagian kecil Berarti itu gabungan ya, Pak? Iya, dari berbagai sekolah. Iya, dari berbagai sekolah. Nah, jadi nilai plusnya di Dewan Saka Adiasta itu ada nanti bisa ketemu lintas sekolah. Lintas sekolah, bahkan bisa berteman dengan mahasiswa. Iya. Kalau kamu kan di sini mungkin satu sekolah, terus temannya satu angkatan, satu angkatan, atau paling tinggi kan dengan kakak kelas, nggak? Iya. Tapi kalau nanti di Saka Adiasta, ada itu bisa lintas sekolah, bisa lintas perguruan tinggi, karena di Dewan Saka ada beberapa mahasiswa yang ikut tergabung. Ini juga saya sampaikan tadi ke mahasiswa. Ini kan di Bawaslu ada 2 universitas yang lagi magang di Bawaslu, dari UPS dan UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mahasiswa itu ada praktek di Bawaslu. Kami juga sampaikan, siapa yang mau bergabung untuk menjadi anggota Saka Adiasta, dan banyak juga yang minat ingin tergabung di anggota Saka Adiasta. Jadi pergaulannya akan lebih luas lagi, tidak terbatas dalam satu skup sekolah. Nah, tapi yang penting juga kalau di kegiatan di sekolah itu kan sangat penting mengasahnya itu kan dari dasar atau dasar itu kan dari sekolah masing-masing gitu. Kalau di sekolahnya aktif, tentu dia akan lebih punya keinginan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya gitu. Tapi kalau anak-anak yang di sekolahnya tidak aktif, biasanya untuk kegiatan di luar aja udah amat. Malas dong? Iya, malas. Nggak kenal dong? Iya. Nggak kenal gitu. Ini kalau Mbak adik Kiki sama Beta ini bisa bergabung, nanti bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah lain gitu kan. Kalau mungkin ada ini punya kenalan di sekolah mana-mana itu kan karena faktor satu kamu bisa, atau dulu SMP-nya bareng, gitu kan? Gitu kan. Tapi kalau di Saka enggak, nanti yang memang sama sekali belum kenal kenalnya yang di Saka. Iya, betul. Gitu. Ini kan cukup bagus untuk memperluas jaringan pertemanan. Terus Bapak aku mau nanya, tempat latihan rutinnya tuh di mana sama setiap hari apa aja? Iya, Pak. Kalau ini kegiatan rutin itu hari Kamis. Hari Kamis itu jamnya setelah KBR. Berarti sore ya? Ya, di sini Kamis sampai jam berapa? Jam setengah 4. Jam setengah 4. Berarti jam 4 kita mulai. Kita jadwalkan biasanya undangan kalau ketua sekretaris Dewan Sakanya ngasih undangan itu kan jam 3. Nanti kita mulai setengah 4 atau jam 4. Tergantung kan masing-masing sekolah kan KPM-nya beda-beda ya. Ada yang sampai jam 3, ada yang sampai jam setengah 4. Nanti jam 4 atau jam 6 kita baru mulai. Gitu. Itu setiap Kamis kita akan evaluasi kita lihat programnya dulu yang akan lakukan apa, sekaligus nanti ada evaluasi kekurangannya di mana. Itu anak-anak tadi kan sudah saya latih untuk bicara di di depan banyak orang ya. Iya. Itu menurut Adede mudah enggak kayak gitu? Enggak mudah dong. Aku pernah sosialisasi kayak gitu. Gimana perasaannya? Nervous. Nervous itu karena 1 kali 2 kali gitu. Iya. Dan nggak ada yang mengarahkan umpamanya. Tapi kalau yang mengarahkan ada yang membimbing, lama-lama akan terlatih, terbiasa, kemudian punya pengetahuan lebih, punya kemampuan mengelola sebuah forum. Kalau kayak kita yang ada saksikan itu, kalau anak yang masih demam panggung, pegang mic saja sudah gemeteran, ya nggak? Iya, benar. Salam itu sudah kelihatan, orang salam itu kelihatan ya. Kalau maunya mana yang grogi, salamnya orang grogi seperti apa kan
Ya dah bisa terdengar wah ini grogi nih. Nah kalau ada yang aktivis itu saya yakin kan begitu. Terus boleh diceritain nggak Pak suka dukanya? Suka dukanya? Iya. Kalau anak pramuka tentunya apa namanya? Banyak dukanya. Ini banyak dukanya. Capek. Nggak, kalau saya tanya adik-adik itu kalau datang ke Bawaslu ya nanti adik-adik bisa tanya itu suka dukanya itu apa gitu kan. Kalau saya sebagai pembinanya ya. Atau sebagai pembina di Dewan Saka ya bagaimana menjaga semangat gitu kan. Jadi itu penting ya, fungsi pembinaan kan di situ menjaga semangat adik-adik gitu kan. Orang kan kadang naik turun kan semangat, kadang lesu kan gitu. Itu bagaimana menjaga semangat itu. Orang suruh semangat terus nggak bisa. Iya benar. Ada capeknya. Ada capeknya. Mau satu dunia bilang semangat, kalau capek ya capek. Capek ya capek. Tapi kalau semangatnya terjaga kan nggak hilang. Iya. Kalau capek kan istirahat. Iya benar. Iya. Tapi tidak mundur. Iya. Ya. Kan pantang menyerah. Yang paling penting kan ada kalau capek istirahat. Iya. Ya, jangan dipaksakan, itu kan. Tapi tetap semangat. Tidak baik. Iya. Istirahatnya itu untuk menghilangkan capeknya, bukan menghilangkan semangatnya. Iya. Gitu. Yang paling penting itu menjaga semangat. Itu. Ya, jadi kalau dia termotivasi kegiatan-kegiatan ini kan tentu kita berikan nilai positifnya apa sih, nilai positifnya itu. Jadi kalau di Dewan Saka itu kalau kita mau terjun ke sekolah ini mau sosialisasi, kita gladi bersih. Jadi besok berangkat nggak begitu. Jadi adik-adik itu tadi yang menyiapkan, tadi ada PPT kan, PowerPoint-nya. Itu yang menyiapkan Dewan Saka semua. Ya termasuk game sebagainya itu. Ayo silakan. Jadi yang menyiapkan tadi materinya apa yang harus disampaikan itu dicapai di mana ya tadi dengan gladi bersih. Ayo, besok siapa yang akan siap menjadi pemateri? Silakan untuk menjelaskan di forum tadi gladi sampai selesai. Jadi begitu, tidak ujuk-ujuk. Kalau ada Kiki mungkin lihatnya dikira itu ujuk-ujuk, ya nggak ada. Semua harus berproses. Ya, pasti ada proses. Yang paling penting itu prosesnya. Kalau prosesnya bisa dilalui dengan sempurna, hasilnya sempurna. Ya gitu, tidak mengecewakan. Iya. Kalau ada kurang-kurangnya, itu yang nanti ada evaluasi. Kan ada evaluasi, perbaikan, peningkatan. Iya. Jangan kepinginnya ada peningkatan, tapi proses evaluasi dan perbaikannya tidak ada. Ya, kepingin yang berkualitas tapi tidak berproses. Nah, percuma. Ini aktif di mana aja ini? Dari siapa dulu? Ada Rizky. Di SMA nggak aktif apa-apa. Cuman waktu SMP itu aktif di OSIS, terus PKS. Gitu. Terus waktu SMA udah enggak. Spesialis jadi gosip. Iya, spesialis. Karena nanti bergabung ya, iya. Bisa kita akan transfer pengetahuan soal demokrasi, soal pemilu ya. Iya. Karena negara kita itu kan mengarut pada sistem demokrasi, gitu ya, sistem demokrasi. Kalau pemahaman terhadap demokrasinya rendah, maka kualitas demokrasinya akan rendah juga, kan gitu ya. Kalau partisipasinya masyarakatnya rendah, kalau saya ngomong masyarakat, kamu jangan bayangin orang tua ya. Iya. Kamu kan masyarakat juga. Iya. Jangan bayangin orang tua. Rata-rata mindset itu kalau mau masyarakat, berarti perkumpulan orang tua. Iya. Kamu itu masyarakat, tapi pada generasi yang tadi generasi Z ya, itu harus punya kepedulian ya terhadap pengawasan pemilu ya. Semakin masyarakatnya partisipasinya rendah, maka tingkat legitimasi kekuasaan semakin
menurun atau tipis ya, itu bahaya betul. Kalau kekuasaan kalau legitimasinya rendah itu bahaya bagi kepemimpinan. Nah, partisipasi ini bukan sekedar menyalurkan hak suara saja, tapi mengikuti, mengawasi proses pemilu itu penting. Jauh lebih, itu namanya partisipasi aktif, bukan sekedar datang ke TPS. Kalau itu semua orang bisa. Kalau mau datang ya. Tapi yang tadi kesadaran itu kan ya dengan cara partisipasi aktif begitu. Kalau ini si paling aktif. Oh iya. Gimana aja? Kakak Beta. Aku OSIS, Pramuka, PKS sama Sakawira Kartika. Oh, luar biasa. Waduh, berarti ikut semua ya? Aku ikut semua. Ini nanti akan merasakan outputnya, dan saya yakin sudah merasakan, sudah banyak pengalaman gitu. Tapi begitu keluar ya, setelah lulus pasti nggak bingung ya soal adaptasi terhadap lingkungan, dengan teman sebaya dan sebagainya. Dia akan cepat punya kemampuan komunikasi yang baik, leadership yang baik karena diasah gitu ya. Nah, gitu. Yaudah, makasih ya Pak udah ngeluangin waktu. Ya, sama-sama. Nanti bisa disambung lagi. Iya, disambung lain waktu lagi. Bisa. Atau nanti gantian ya, kita podcast di bawah dulu. Gitu. Ada podcast Pak? Ada. Boleh. Di bawah itu biasa ada pojok pengawasan ya. Di pojok pengawasan juga nanti webinar, pakai webinar atau Zoom ya. Atau ada lagi ngerombyang. Tahu ngerombyang enggak? Enggak tahu. Mungkin taunya makanan kan? Iya. Di waktu itu ngerombyang itu ngobrol bareng Bawaslu Pemalang. Ngerombyang. Bukan makanan ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Spegesta Podcast. Bye-bye Sobat Spegesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.